Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya sudah lanjut ke soal nomor 2. Baik, langsung saja. Untuk soal nomor 2 yakni mencetak program secara rekursif untuk menghitung jumlah deret pangkat. Jadi contohnya yakni misal kita menginputkan 4, maka program akan memproses deret dari pola bilangan seperti berikut. Jadi ada 1 pangkat 1 plus 2 pangkat 2. Jadi di deret bilangan ini antara basis dan eksponen itu sama. Jadi kalau bilangannya 1 maka pangkatnya 1, bilangannya 2 maka pangkatnya 2, kemudian 3 pangkatnya 3, dan seterusnya. Misalkan kalau kita inputnya 7 atau usernya menginputkan 7, maka dia akan memproses deret tersebut hingga suku ke-7. Artinya suku yang terakhir kan 7 pangkat 7. Nah, setelah diproses ini, maka program akan mencetak outputnya. Nah, misalkan di sini tadi 4, oke, kemudian diproses. Setelah diproses, setelah deret ini dijumlahkan, ternyata hasilnya 288. Kemudian hasil ini akan dicetak ke monitor. Nah, jadi untuk program ini kita gunakan fungsi rekursif. Nah, program ini nantinya terdiri dari 2 fungsi. 3 ya. Ya, 2 fungsi. Jadi fungsi jumlah dan fungsi pangkat. Nah, fungsi jumlah yakni untuk menjumlahkan bilangan ini. Kemudian fungsi pangkat yakni untuk memangkatkan bilangan ini. Nah, jadi tiap elemen-elemen dalam deret ini akan dipangkatkan. Jadi semisal 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 4 pangkat 4. Nah, ini akan dipangkatkan satu persatu dengan menggunakan fungsi pangkat ini. Setiap elemennya itu, tiap sukunya itu. Nah, jumlah ini itu untuk menjumlahkan deret ini. Pasti inisiasi awalnya 0 nantinya ya. Jadi fungsi jumlah ini nanti diinisiasikan sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi utama main. Pada fungsi pangkat, bilangan n dipangkatkan dengan bilangan a menggunakan rekursi dengan memanggil fungsi itu sendiri sebanyak a kali. Nah, n dipangkatkan dengan bilangan a menggunakan rekursi. A ini tadi yang ini ya, pangkat ini. Ya, kemudian dengan bilangan a yang dihitung fungsi jumlah. Kemudian fungsi ini mengembalikan hasil pangkat tadi. Jadi setelah bilangan itu dipangkatkan, ya maka fungsi pangkat ini tadi akan mengembalikan ke fungsi jumlah. Nah, nilai dari fungsi pangkat ini akan diberikan ke fungsi jumlah. Ya. Oke, kita lihat dulu fungsi jumlah. Fungsi jumlah digunakan untuk menghitung jumlah dari pangkat n. Nah, jadi fungsi pangkat tadi berarti fungsi jumlah ini nantinya akan memanggil fungsi pangkat. Berarti fungsi pangkat itu berada di dalam fungsi jumlah. Nah, menghitung jumlah dari pangkat n. Jika n sama dengan 1, maka hasil dari fungsi ini adalah pangkat n dari n. Pada fungsi main, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan. Jadi pengguna bebas menginputkannya asalkan n itu bilangan bulat ya, sudah diinisiasikan. Kemudian program memanggil fungsi jumlah dengan parameter n dan menampilkan hasilnya. Ini ya output tadi. Oke, kita ke flowchartnya. Jadi ada program utama, program menerima input dari pengguna, kemudian mencetak jumlah, berapa jumlah dari deret tadi. Nah, ini untuk function jumlah. Jadi ketika n sama dengan 1, kalau dia true, artinya jumlah sama dengan pangkat n, artinya 1 pangkat 1. Ini case yang mudah kalau n-nya sama dengan 1. Kemudian kalau n-nya tidak sama dengan 1, maka case-nya agak lebih sedikit ditambah sedikit. Jadi untuk jumlahnya yakni sama dengan dipangkatkan dulu, kemudian ditambah dengan
jumlah sebelumnya. Kemudian program akan berakhir. Nah, selanjutnya untuk function pangkat, start dimulai. Kalau A sama dengan 0, ini kita luruskan, A sama dengan 0, itu sama, berarti pangkatnya sama dengan 1. Kemudian kalau dia false, maka pangkat sama dengan n dikali pangkat n dengan parameter n dan a dikurang 1. Kemudian program berakhir. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Begin, ini program utama. Kemudian yang ini itu fungsi jumlah, yang ini. Kemudian kotak yang di dalam lagi ini fungsi pangkat. Baik, kita langsung ke program nomor 2. Include IOStream using, inisiasikan fungsi pangkat, inisiasi fungsi jumlah, deklarasikan pangkat, deklarasikan jumlah. Kemudian integer n, kemudian cout, masukkan jumlah, masukkan bilangan, ini program utamanya singkat. Kemudian mencetak jumlah dengan memanggil fungsi jumlah. Nah, ini n untuk menerima input dari pengguna. Kemudian integer jumlah, ini fungsi jumlah, jadi kita cek tadi. Kemudian ini fungsi pangkat. Oke, langsung kita mulai programnya, jalankan program. Misal kita ingin bilangannya itu 6. Nah, program akan langsung mencetak output sesuai dengan permintaan soal. Jadi ini artinya bilangan 6 ini artinya deretnya itu 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 hingga ke suku terakhir yakni 6 ditambah 6 pangkat 6, dimana setelah dijumlahkan ia menghasilkan 50.069. Baik, sekian untuk soal nomor 2. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.